Jadi dulu di tahun 2019 itu aku jerawatan banget. Jerawatan yang lumayan satu muka, lumayan banyak banget. Dan itu berlangsung lumayan lama. Waktu mungkin sih karena pas COVID pakai masker dan alergi terjadi gesekan, makan juga nggak bener, terus pola tidur juga nggak bener, jadinya muncul jerawat yang banyak banget. Dan waktu itu baru lulus sebenarnya jadi dokter dan masih kerja di klinik biasa gitu untuk sebagai dokter umum. Kerja di sana, eh habis itu di sana ternyata ada tindakan-tindakan estetik, tindakan-tindakan kecantikan. Jadi kepala dokternya di klinik itu memang melakukan tindakan-tindakan estetik. Jadi waktu itu aku kerja di kliniknya itu, tapi aku sebagai dokter umum nanganinnya pasien-pasien yang kayak demam, pilek, batuk pilek dan segala macam. Tapi dokter kepalanya bisa menangani tindakan-tindakan kecantikan gitu. Dan dari situ ternyata, oh ternyata seru juga ya untuk masuk ke bidang estetik atau bidang, bidang kecantikan. Tapi waktu itu masih jerawatan. Sampai akhirnya aku lagi ngumpul sama teman-teman, lagi ngumpul, tiba-tiba ya ngomongin soal kerjaan, tiba-tiba aku bilang, kayak jadi dokter estetik, kayak punya prospek gitu. Kayak boleh deh gitu, aku ngomong kayak gitu teman. Ada satu teman aku yang bilang kayak, ehm, mau jadi dokter estetik, benerin dulu tuh muka gitu kan, masih jerawatan gitu. Terus saat itu pas denger lumayan kayak ter apa ya ter tersenggol gitu egonya gitu kayak ih, tapi aku diem aja pada saat itu, aku nggak mendebatkan apapun ke teman aku ini, aku cuman ya udah, ya terima aja, memang dia fakta gitu. Tapi ada rasa sedih dan rasa insecure di situ, bener-bener rasa ih, ini mulutnya jahat juga ya gitu, kayak nggak punya common sense ya. Pada saat itu lumayan ada rasa seperti itu. Cuman kalau dipikir sekarang, aku ngerasa dia juga ngomongin fakta gitu. Dia mengarahkan kita untuk ya emang benar harus dibenerin dulu. Dan dari situ aku belajar untuk perawatan muka, aku pakai skincare dan akhirnya sekarang masuk di sosial media untuk edukasi di Instagram dan TikTok. Aku ada di Instagram di dr.richatl, di TikTok juga di @dr.richatl. Itu aku suka edukasi di sana. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah kadang emang eh, orang itu ngomongnya fakta sebenarnya. Apakah kita yang terlalu sensitif gitu sebagai manusia, sebagai orang, sebagai satu pribadi gitu. Pas dengar pada saat itu aku lumayan sedih, lumayan kesel sama apa yang disampaikan. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir, dia bener, dia nggak salah sama sekali. Apa kita yang terlalu sensitif gitu. Mungkin coba deh kalau misalnya kita ketemu sama orang dan orang itu punya persepsi tentang kita. Ini aku nonton waktu itu di YouTube-nya Raditya Dika lagi podcast sama Henry Manampiring yang penulis buku Filosofi Teras. Jadi di situ dia menyampaikan kalau kalau orang mempunyai persepsi tentang kita, apapun itu, kita harus validasi dulu sama diri kita sendiri karena kita yang tahu. Misal contoh, orang itu ngomong kita itu jahat misalnya. Henry Manampiring di situ menyampaikan kalau kalau misalnya emang dia punya persepsi soal kita tentang hal itu, kita harus refleksi dulu nih, apakah itu benar? Aku jahat gitu. Kita kan harus bisa menilai itu ya. Kalau memang jahat, oke, berarti kita harus perbaiki. Oke. Tapi kalau enggak, biarkan dia dengan persepsinya dia gitu. Ya, kebenarannya tidak akan berubah. Akunya, kalau memang aku ngerasa aku tidak jahat, ya itu nggak akan berubah. Biarkan dia dengan persepsinya dia, karena itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya ternyata di situ kan kita belajar ya, kita refleksi diri, apakah dia benar kita jahat. Nah, pada saat itu mungkin aku tidak melakukan itu. Pada saat teman aku ngomong benerin dulu tuh muka, yang aku pikirkan adalah orang itu yang jahat dengan persepsi dia. Tapi sebenarnya kalau dibalik lagi, dia menyampaikan fakta. Aku merefleksi, apakah itu benar? Ya benar. Dia ngomongin waktu itu emang harus dibenerin dulu mukanya. Akhirnya di situ belajar justru kan. Kita yang memperbaiki. Dan sekarang pun hasilnya sudah ada gitu. Jadi lebih baik.
Mungkin kalau misal nanti mau lihat dulu aku jerawatan kayak gimana, bisa mungkin lihat di Instagram atau di TikTok. Aku udah sering sharing lumayan banyak sekali soal dulu masalah kulit aku yang parah 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 banget gitu. Dan ya, balik lagi sih buat hal-hal kayak gini, jadi orang jangan terlalu sensitif aja sih kalau yang aku pelajarin selama ini. Buk semua semua orang itu ketika berbicara, ketika menyampaikan satu opini, bukan sekonyong-konyong untuk menyerang personal sebenarnya. Eee, Kadang-kadang juga cuman emang nyeplos aja gitu, bukan emang buat nyakitin hati kita. Kitanya aja yang terlalu sensitif, kita aja yang terlalu personal, kita aja yang terlalu mengambil itu pakai hati gitu. Kadang-kadang kasarnya setiap apapun yang diomongin yang keluar dari mulut orang itu dasarnya adalah cuman emang sekedar omongan aja, nggak ada maksud apa-apa. Karena menurut aku setiap orang itu punya masalahnya sendiri, dan mereka sebenarnya fokus sama masalahnya sendiri, nggak pernah memikirkan orang lain gitu pada dasarnya ya menurut aku. Kayak kita ngobrol sama orang, kita lagi ngumpul-ngumpul kayak kebetulan kemarin ngumpul sama teman-teman karena istri aku ulang tahun, jadi kita ngumpul. Di situ ya aku ngobrol, aku cari bener-bener karena udah baca buku How to Win Friends and Influence People. Di situ aku sadar kalau misal ternyata nggak ada orang yang bener-bener memikirkan orang lain secara keseluruhan, karena mereka pun punya masalah masing-masing. Jadi gimana cara kita membuat orang suka sama kita, kita harus menganggap mereka tuh penting, yang ujung-ujungnya adalah kayak contoh ya, kemana aku belajar, di situ aku belajar kalau setiap lagi nongkrong ya kita tanya, ngobrol keadaan, tanya kabar, tanya kerjaan gimana. Di situ mereka malah sharing akhirnya gitu loh. Yang mau disampaikan adalah ketika kita mau mencari tahu tentang orang tersebut, orang itu akan sangat senang untuk sharing gitu sih. Jadi poinnya adalah ya, orang nggak punya maksud apapun untuk kita, dia nggak punya pikiran apapun tentang kita, kitanya aja yang terlalu sensitif gitu. Kalau menurut aku ya, ya mungkin kalau ada yang mau berkomentar atau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Aku rasa mungkin kali ini nggak terlalu banyak, itu aja dulu. Dan ya semoga ada pesan yang bisa diambil. Yang menurut aku, ketika ada orang yang punya omongan apapun, jangan terlalu diambil hati, tapi direfleksikan dalam diri, apakah benar saya seperti itu? Jika benar saya seperti itu, coba diperbaiki. Jika tidak, biarkan dia atau orang itu dengan persepsinya dia sendiri. Karena realitanya, faktanya tidak akan berubah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.